Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutisna dengan NIM 211052036, jurusan kelas PGMI 4B. Tugas resum IPS membuat video. Mata kuliah konsep IPS SDMI. Dosen pengampu Dr. Rajak H. MPD. Baik, di sini saya akan membuat video tentang materi bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, materi berikutnya adalah pengertian uang. Nah, uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa, juga kekayaan atau aset berharga lainnya. Sesuai fungsinya tersebut, uang adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi. Nah, pertanyaan esensial. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nomor 2, apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Yang ketiga, sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Yang keempat, apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Yang kelima, apa sih jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Nah, di sini perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar di atas. Ibu membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu mau menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu W untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudian seperti ini sudah berlangsung lama atau terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Nah, masa sebelum uang ditemukan. Zaman dahulu sebelum ada uang, manusia memerlukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya kain tukar dengan beras, kayu bakar ditukar mempunyai nilai sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Nah, berikut alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Nomor 1, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak, menyulitkan cara menukar barang karena kadang barang ini diinginkan tidak tersedia atau tidak memiliki oleh barang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya maka akan merepotkan orang yang mau menukar sapi tersebut. Memiliki sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Perkenalan uang dengan uang. Ada sebuah masa ketika logam mulai seperti emas, perak, dan tembaga menjadi penggantian uang barang sebagai nilai tukar. Perhatikan gambar ini ya, teman-teman. Nah, lalu mengapa uang emas tinggalkan juga ya? Emang dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada 6 poin syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu yang pertama, dapat diterima atau disukai oleh semua orang masyarakat umum. 2, tidak dapat mengalami perubahan atau rusak. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, memiliki pecahan ataupun mudah dibagi-bagi tanpa merugikan nilai. Yang terakhir, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, di sini adalah materi yang terakhir, yaitu hati-hati saat menerima uang. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan uang palsu? Perhatikan gambar di atas ya anak-anak. Nah, pengelolaan uang pun juga harus hemat. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan keperluannya. Jangan lupa simpan sebagai
atau untuk ditabung. Nah, baik teman-teman, itulah materi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih. Sampai jumpa.